Bapak-bapak, ibu-ibu, sehat semuanya kabarnya? Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita semuanya untuk terus mengkaji terkait dengan Adinul Al-Islam, terkait dengan Al-Quran, terkait dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maupun terkait dengan hari ini yang kita coba pelajari, yaitu hadis atau terkait dengan sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjalanan sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti insyaallah jika memang terus kita kaji, maka kita akan sampai kepada sirahnya sahabat, ya, para sahabat, sampai kepada tabi'in. Ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya dengar ya, ada beberapa jamaah yang Allah takdirkan sedang diuji sakit, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera sembuhkan dan biar bisa kembali bersama jamaah al-ukhuwah dalam mempelajari Adinul Islam, ya, yang mengalami kesulitan, mudah-mudahan Allah lapangkan segala kesulitannya, ya, sehingga tidak menghalangi langkah kita untuk, ya, mencari ilmu maupun tafakuh fiddin. Tidak lupa juga kita bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana atas karunia-Nya, ya, atas bimbingannya, atas belas kasihnya, kita kemudian hari ini mendapatkan nikmatul Islam, mendapatkan nikmat pencerahan, nikmat hidup, ya, dengan dibarengi ajaran Islam. Nah, ini sebuah karunia Allah dan memang kemurahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dengan perjuangannya memberikan contoh, dengan perjuangannya mempertahankan Islam agar sampai kepada kita semuanya, sehingga hari ini minimal kita mempunyai tiket layak, mempunyai tiket untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan status keislaman kita, ya. Tinggal nanti, ya, petakan surganya kita yang pilih berdasarkan amal-amal kita. Mau di petakan yang biasa atau di tempat yang eksklusif, ya, bersama para nabi, itu amal-amal kita yang memilih itu semuanya, ya. Surga itu sebuah hal yang dijanjikan untuk orang-orang yang beriman selama dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosanya, selama dia mukmin, insyaallah dia termasuk ahli surga. Ya, siapa yang mengucapkan, ya, kalimat akhirnya la ilaha illallah dakhala jannah. Ya, siapa yang mengucapkan kalimat akhirnya la ilaha illallah, makna dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah, ya. Kita tinggal hari ini itu berlomba untuk mencari kapling di surga yang mana yang terbaik, gitu ya. Mana yang terbaik buat kita, ya. Apakah kita mau masuk ke surga dengan amal-amalan yang biasa maupun amal-amalan yang luar biasa. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masuk kepada kajian terkait dengan Perang Uhud, ya, perang Uhud, ya. Bagaimana perang Uhud ini mengantarkan 3 peristiwa besar dalam sejarah Islam, ya. Dan pada pertemuan sebelumnya saya belum membahas terkait dengan bagaimana kesudahan perang Uhud, ya. Perang Uhud adalah perang kaum muslimin, di mana kaum muslimin awalnya fase pertama mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemenangan itu didapatkan oleh kaum muslimin, ya, dengan ketaatan kepada Allah, dengan ketaatan kepada Rasul, ya, masukan musyrikin, maka itu kemudian berhasil dikalahkan oleh kaum muslimin. Ini kondisi yang pertama. Kemudian kondisi yang kedua, ya, ketika kaum muslimin mulai tergoda dengan dunia, ketika kaum muslimin tidak taat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian kaum muslimin terutama pasukan panah pada Bukit Uhud tergoda dengan perkara dunia dan tidak mentaati apa perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan apapun yang terjadi jangan sampai kalian meninggalkan bukit ini, ya.
Kemudian ada beberapa kaum muslimin terutama pasukan panah, maka dia turun ya tergoda dengan perkara dunia dan melihat ghanimah yang begitu besar. Ya, jadi ghanimah harta itu godaan yang besar, Pak. Bukan hanya kita hari ini digoda dengan harta itu, tetapi para sahabat pada waktu dulu juga digoda. Ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Dan perang Uhud ini mengajarkan bahwa ada ternyata di antara para sahabat itu yang kemudian tidak lulus ya dalam ujian dunia tersebut. Akhirnya tergoda dengan ghanimah, dia berusaha turun dari bukit Uhud tersebut. Ya. Akhirnya pasukan Khalid bin Walid yang dipimpin oleh Khalid bin Walid musyrikin pada waktu itu yang belum masuk Islam kembali memutar arah dan menyerbu kaum muslimin dari belakang bukit Uhud sehingga kemudian kaum muslimin mengalami kekalahan. Sekitar 60 orang kaum muslimin dari Muhajir dan Ansor itu kemudian syahid meninggal dunia. Kondisi kedua, ya, kaum muslimin mengalami kekalahan. Kekalahan sehingga tidak sedikit kaum muslimin 60 orang meninggal dan tidak sedikit sahabat kabir, sahabat besar juga menyongsong syahidnya. Ya. Ada pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa, Pak? Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah ya, dibunuh ditombak oleh Wahsy ya. Kemudian juga ada dai yang hebat Mus'ab bin Umair meninggal juga di jalan Allah Subhanahu wa taala sahih. Bahkan ada satu pemuda yang kemudian dikisahkan ya, dirangkum, dicatatkan dalam sejarah ya, seorang yang baru atau kemudian dia menikah dan tidak sempat mandi junub. Ya, tidak sempat mandi junub tapi langsung berangkat perang Uhud dan meninggal pada perang Uhud. Hanzalah. Ya. Hanzalah bin Abu Amir. Ya. Jadi Hanzalah ini ketika terdengar syahid ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hanzalah itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia akan dimandikan oleh para malaikat. Kemudian para sahabat bingung, sahabat heran. Kenapa yang lain tidak dikabarkan seperti itu? Cuma Hanzalah saja yang dikabarkan bahwa Hanzalah dimandikan oleh para malaikat. Para sahabat kemudian bertanya kepada istrinya dan istrinya mengatakan bahwa Hanzalah kemudian ya terpanggil dan dia langsung berjihad dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud sebelum dia mandi janabah, sebelum dia mandi junub, mandi besar ketika sudah melakukan hubungan dengan istrinya. Ini luar biasa ya. Kalau kita lihat pribadi-pribadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, ayo berangkat semuanya. Ya. Berangkat semuanya. Ya. Bahkan sampai lupa bahwa dirinya masih junub. Ya, coba kalau kita kira-kira panggilan jihad. Heman kata orang Sunda mah sayang ya. Mendingan kelonan sama istri ronde kedua. Tapi tidak, para sahabat tidak seperti itu mentalnya. Begitu perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung dia berangkat. Ya, sehingga ya dia lupa untuk mandi junub dan kemudian mati syahid di dalam medan peperangan dan memang kemudian para malaikatlah yang memandikan Hanzalah tersebut. Ini sebuah hal yang luar biasa. Tapi kondisi yang kedua, kaum muslimin mengalami kekalahan. Ya. Dan kondisi ketiga, dalam perang Uhud itu sejarahnya kaum muslimin kembali mencapai kemenangan meskipun kemenangannya bukan kemenangan hakiki. Ya, ini kemenangan mental. Kaum muslimin hari Sabtu selesai berperang dengan orang-orang musyrik pada perang Uhud sampai kemudian besok harinya sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah SAW. Setelah selesai sholat subuh, Rasulullah SAW perintahkan, ayo kita serbu kembali orang-orang musyrik. Ayo kita perangi kembali orang-orang musyrik. Ya. Dalam kondisi kaum muslimin kalah dalam peperangan, dalam kondisi kaum muslimin terluka, bahkan 60 orang sahabat meninggal. Terus kemudian Rasulullah menggelorakan untuk kembali kita kejar kaum musyrikin, kita perangi mereka kembali. Ya. Nah ini buat orang-orang yang mentalnya kemudian mentalnya belum siap, ya,
mentalnya belum kuat, maka hal ini sesuatu yang sangat menyulitkan, sesuatu yang sangat merepotkan. Maka kalau kita hadir pada waktu itu belum tentu, ya, kita terluka. Kalau pikirannya, ya, kalau kita sebagai manusianya, oh Rasulullah nggak rasional nih. Kok kita udah kalah kemudian diperintahin lagi nyerang, nggak rasional. Hitungan-hitungan akal nggak masuk. Ya, pasukannya lebih sedikit, dalam keadaan terluka, kalah dalam peperangan. Tapi kemudian Rasulullah SAW perintahkan untuk menyerbu orang-orang musyrikin tersebut. Ya, dan ini sebuah hal yang sangat heroik. Ya, kisah yang sangat heroik dan diabadikan di dalam sejarah. Ya. Coba bayangkan dalam keadaan sedikit, dalam keadaan terluka, terus kemudian berperang kembali, sehari sesudah kalah, berperang kembali, menyerang orang-orang musyrik. Ya. Ini sebuah kondisi yang sangat heroik. Ya. Dan kita umat Islam perlu bangga memilih para sahabat yang seperti itu. Ya. Heroiknya sejarah Islam ini dalam perang Uhud ini mengalahkan heroiknya Rambo. Ya. Yang perang, ya, konon katanya satu orang mengalahkan pasukan Viet Cong, gitu ya. Nonton Rambo, Pak? Berarti kelihatannya seumuran ya, atau bahkan lebih sepuh ya. Kalau generasi sekarang nggak tahu film Rambo, tapi kalau kita tahu film Rambo, ya. Jadi mengalahkan heroiknya film Rambo, jauh. Rambo itu fiktif, ya, fiktif. Tapi ini adalah sejarah yang nyata dari para sahabat yang mempunyai militansi yang kuat, ya, dan kemudian berperang kembali setelah mengalami kekalahan pada perang Uhud, dan itu hanya dimiliki oleh para sahabat, ya. Hanya dimiliki. Rambo kalah. Jadi doktrin filmnya Amerika itu kalah dengan sejarah Islam, tercatat kalah, ya. Ya. Fiktifnya Rambo itu kalah, dikalahkan jauh, ya, oleh sejarah perang Uhud. Ya. Jadi heroiknya mengalahkan film Rambo, ya, kalau di Amerika. Heroiknya perang Uhud mengalahkan film The Last Samurai. Oh, ya. Wah, ini yang nyambung berarti suka nonton juga ini. The Last Samurai, ya. Samurai terakhir yang hidup, ya, pada masa kerajaan tersebut. Ya. Ya. Dan heroiknya pada perang Uhud itu mengalahkan misalkan film The Patriot pada legenda Irlandia ketika melawan Inggris. Ya. Semuanya kalah, ya. Memang mereka ditakdirkan dengan pasukan-pasukan kecil menyerbu dengan ya pasukan-pasukan yang lebih besar. Namun Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencatatkan bahwa Islam memiliki heroik yang sangat besar. Ya, dalam kisah perang Uhud ini kembalinya pasukan-pasukan yang berperang dalam kekalahan, kemudian mereka kembali berjuang, mereka kembali berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka misalkan kalau kita lihat, ya, bahwa kalau kita lihat misalkan pada perang tersebut, di akhir perang tersebut, ya, para sahabat itu kemudian menyeru apa yang diserukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka kembali berangkat untuk memerangi kaum musyrikin. Setibanya mereka di Hamratul Asad, kemudian mereka mendirikan kemah-kemah dan mereka membangun api yang sangat besar. Sehingga salah satu kaum musyrikin pada waktu itu melihat terkait dengan kekuatan Rasulullah SAW terkait dengan kaum muslimin yang kemudian marah, yang kemudian mereka hendak berperang dengan kaum musyrikin kembali dengan pasukan yang sangat besar. Ya, dilihat dari kejauhan itu api yang dinyalakan itu sangat besar. Jadi seolah-olah itu kelihatannya sama orang musyrikin itu bahwa kaum muslimin membawa pasukan yang sangat besar untuk membalaskan kekalahan pada perang Uhud. Dan kabar itu sampai kepada orang-orang musyrik di Mekah yang hari itu sedang berpesta pora, merayakan kemenangan pada perang Uhud.
dan kemudian mereka segera kembali ke Mekah karena mereka khawatir kemudian berpapasan dengan kaum muslimin tersebut. Maknanya bahwa perang Uhud itu kondisi kaum muslimin, kalau dalam teori peperangan sampai akhir itu, maka kaum muslimin berada dalam kemenangan. Pertama kaum muslimin menang, yang kedua kaum muslimin kalah, dan yang ketiga kemudian kaum muslimin dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali menang di jalan Allah Subhanahu wa taala karena enggannya orang-orang musyrik untuk berperang dengan kaum muslimin. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mukadimah ya, mukadimah. Jadi nanti kalau dalam sejarah pertanyaan, ya memang kaum muslimin mengalami kekalahan. Namun endingnya pada perang Uhud itu kalau kita lihat kaum muslimin menerima kemenangan ya. Adapun kekalahannya itu menjadi ibrah buat kita semuanya agar kita lebih taat kepada Allah dan Rasul ya, lebih taat kepada para pemimpin Islam agar kita diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala.